Oke sahabat semua, kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Kapal Goyang Kapten. Film ini dibintangi oleh Yuki Kato, Ge Pamungkas, dan Babe Cabita. Yuki Kato sebagai Tiara, Ge Pamungkas sebagai Daniel, kemudian Babe Cabita sebagai Gom Gom. Diceritakan dalam film ini, Gom Gom atau Babe Cabita adalah sebagai supir yang membawa para wisatawan ke pulau-pulau atau ke laut tempat wisata. Setelah semua penumpang bersiap untuk masuk bus, Gom Gom pun bersegera memasuki busnya. Semua penumpang pun telah masuk ke dalam bus dan Gom Gom pun bersiap-siap membawa mereka ke pelabuhan tempat wisata. Tidak lama setelah itu, mereka pun sampai ke pelabuhan dan Gom Gom pun segera memasukkan barang-barang para tamunya atau para wisatawan ke dalam kapalnya. Dan kebetulan kapal ini dikendarai oleh Gom Gom juga. Sudah sampai di tengah lautan, Gom Gom pun berbicara kepada para penumpangnya, semua pintu adalah pintu darurat. Jadi apabila ada yang perlu atau terdesak, maka segeralah keluar dari pintu darurat. Tiba-tiba di tengah lautan datanglah segerombolan perampok yang memberontak mereka dengan kasar, lalu mengambil barang-barang mereka. Satu hari sebelumnya, sebelum mereka merampok, si Daniel ini adalah orang kaya dan dia selalu dikekang oleh bapaknya. Dan dia berniat untuk keluar dari rumah untuk meninggalkan bapaknya. Dan dia juga minta tolong kepada teman-temannya, dan teman-temannya waktu itu pun sibuk dengan urusannya. Kemudian bapaknya pun mulai marah-marah kepadanya. Setelah itu, karena sengkan dikekangnya, Daniel pun pergi dari rumahnya. Kemudian si Daniel pun meninggalkan rumahnya. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan, Daniel pun berjumpa dengan supirnya dahulu yang bernama Jaka. Dan di dalam bus mereka bercerita tentang yang diderita oleh Daniel. Kemudian si Jaka pun membawa Daniel ke rumah Jaka. Dan kemudian mereka bercerita. Kemudian si Jaka menceritakan bahwasanya ibunya ini sakit ya. Lalu Daniel mengatakan kenapa tidak dibawa ke rumah sakit. Lalu Jaka menjawab, karena kami tidak mempunyai biaya ke rumah sakit. Daniel pun diam karena dia pun untuk saat ini tidak mempunyai duit untuk menolong si Jaka. Ketika sedang di luar rumah, si Jaka pun ditemui atau didatangi oleh seorang temannya yang dimana mereka berancang-ancang untuk merampok sebuah kapal. Dan mereka ingin mendapatkan uang. Yang pertama, Jaka membutuhkan uang untuk biaya perobatan ibunya. Tak setelah itu, si Daniel pun mendengar pembicaraan mereka. Si Daniel pun ingin bergabung dengan mereka. Tapi si Daniel belum tahu apa yang harus dikerjakan atau pekerjaan itu Daniel belum tahu. Agar tidak ketahuan dengan ibunya, si Jaka pun membawa mereka ke tempat yang sunyi. Kemudian bercerita mengenai pekerjaan itu. Si Daniel pun pertamanya menolak karena pekerjaan itu sangat buruk. Lantas lama-lama Daniel pun ikut jadinya dengan membawa kapal ya. Dan kemudian kapal ini adalah kapal bocor yang dibawa oleh Jaka. Setelah itu mereka memasuki sebuah kapal yang dibawa oleh Gom Gom. Dan si Daniel pun disuruh untuk menjaga kapal mereka supaya tidak tenggelam. Kemudian si Daniel pun naik ke atas kapal karena kepanasan di dalam kapal kecil itu atau di dalam perahu itu. Dan setelah itu tiba-tiba barang rampasan mereka tenggelam. Mereka pun marah-marah kepada si Daniel. Rombongan perampok Jaka dan Daniel pun tidak mendapatkan apa-apa karena telah tenggelam. Tidak mendapatkan apa-apa, mereka pun mempunyai teori lain. Mereka ingin mendapatkan kapal si Gom Gom, ingin merampas kapal si Gom Gom ini. Lalu mereka akan mengantarkan semua penumpang dan Gom Gom yang mempunyai kapal ke sebuah pulau di tengah lautan.
supaya mereka bisa mengambil kapal si Gonggom. Setelah itu mereka pun mengantarkan semua penumpang ke sebuah pulau yang tidak ada penduduknya di dalamnya. Mereka pun ketakutan sebenarnya. Tapi lantaran dirampok, apa boleh buat? Setelah sampai di daratan, mereka pun menyuruh semua penumpang turun ke dalam pulau itu. Kebetulan solar kapal Gonggom habis. Mereka pun tak bisa pulang akhirnya ke rumah. Dan Gonggom pun mengatakan dengan terpaksa mereka pun harus tidur di dalam kapal. Tiba-tiba si Daniel terbangun karena tak bisa tidur di dalam kapal karena belum terbiasa. Pagi harinya, karena pasukan Jaka dan Daniel kelaparan, mereka pun masuk ke dalam pulau itu. Kemudian mereka kehabisan stok makanan. Dan mereka berencana untuk mencari makanan yang ada di dalam pulau itu. Si Gonggom yang mempunyai sifat penakut, mereka pun ketakutan karena si Gonggom ini takut. Setelah malam hari, mereka belum mendapatkan makanan. Lalu tiba-tiba ada yang mereka temui adalah seorang orang yang tua yang berada di dalam pulau itu. Lalu orang tua itu pun bercerita tentangnya kenapa bisa di pulau ini. Dan ternyata orang tua ini sudah berada 10 tahun di dalam pulau ini karena tak bisa pulang. Habis itu mereka pun makan. Karena mereka kehabisan stok makanan, bapak itu pun membawa mereka ke rumahnya dan memberi mereka makan ikan. Dan mereka pun heran kenapa bapak itu bisa berada atau bertahan hidup selama 10 tahun di dalam pulau. Tak lama kemudian hari pun mulai siang dan mereka berencana untuk membuat kincir angin. Dan mereka mencari bahan-bahannya ke dalam hutan dan para perempuan itu memasak makanan untuk dimakan. Mereka pun sambil riang membuat kincir anginnya. Dengan semangat mereka bersama-sama. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil membuat kincir anginnya. Dan mereka senang sekali karena mempunyai harapan untuk bisa keluar dari pulau itu. Dan mereka semuanya berpelukan karena senangnya. Dan tiba-tiba mau berangkat, disayangkan 1000 kali sayang, tiba-tiba kincir angin mereka rusak. Tak tahu siapa yang membuat atau melakukan hal yang menghancurkan kincir angin mereka yang dibuat susah payah. Dan dengan terpaksa lagi mereka harus tidur di dalam pulau itu lagi. Dan mereka pun mendatangi Daniel karena orang tua ini menemui sebuah kalung yang dipakai oleh Daniel. Jangan-jangan si Daniel yang menghancurkan kincir angin, ujar bapak itu. Dan Daniel pun lama-lama mengakui hal itu. Daniel mempunyai alasan yang logis karena dia selalu dikekang di rumah dan akhirnya dia menghancurkan kincir angin karena dia tidak mau kehilangan teman-temannya yang berada di pulau itu. Pada pagi harinya, bapak tua itu pun bercerita bahwasanya dia sampai ke pulau itu karena kapalnya tenggelam dihantam gelombang ombak yang besar. Dan ternyata bapak ini masih mempunyai minyak solar dan akhirnya mereka mempunyai harapan yang besar untuk pulang ke rumah. Dan ancang-ancang mereka pun merampok kapal jadi gagal. Itu diakibatkan mereka tidak peduli lagi dengan harta. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar sampai ke rumah. Dan tiba-tiba mereka sudah menemui daratan.
Setelah Daniel sampai di rumah Jaka, dia pun melihat ayahnya atau bapaknya. Kemudian dia bertanya kenapa bapak berada di sini. Rupanya bapaknya ini ingin minta maaf kepada si Daniel karena terlalu mengekangnya. Dan dari situlah bapaknya sadar. Dan bapaknya menceritakan bahwasanya dulunya dia adalah orang susah. Dan film ini berakhir dengan bahagia.